Wa haqiqatuha syar'an qasdus syai'i muqtarinan, bisa dibaca muqtarinan, bisa dibaca muqtaronan. Muqtarinan bisa dibaca kalau apa namanya? Saya dapat keduanya dari dulu Pak Yasin dulu, muqtarinan. Saya dapat dari Syekh yang dari Mesir itu muqtaronan. Jadi bifi'lihi, qasdu syai'i muqtaronan bifi'lihi. Jadi ingin mengerjakan sesuatu sambil dilakoni. Niat itu. Ya enggak? Sambil dilakoni. Saya ingin sholat, kan langsung dilakoni toh. Ya kan? Usolli fardal maghribi, langsung dilakoni toh. Nawaitul wudu'a, langsung di nawaitu tayammuma, langsung kan. Jadi posisi muqtaronan bifi'lihi, langsung dikerjakan. Fa in tarahu anhu sumia azman. Tetapi kalau ada jeda, tapi kalau apa gini, saya pengen makan bakso, tapi kemudian dia rebahan, itu namanya azam, bukan niat. Ya, saya pengen makan bakso tapi langsung datang ke warung bakso, itu namanya niat. Iya nggak sih? Itu namanya niat. Tapi kalau, aduh pengen makan burger, tapi diam di sini aja, itu namanya azam. 2-3 jam kemudian baru dia berangkat. Itu namanya azam. Bedain ya, antara azam dengan niat. Nah ini nanti fungsinya itu ke apakah sebuah ibadah itu sah tidaknya berdasarkan niat dan azam. Saya mau sedekah sekian miliar gitu, tapi masih ada dalam, nah itu namanya azam. Itu belum, atau saya mau zakat tapi nggak langsung, itu namanya bukan zakat, itu masih azam. Watakunu an-niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi ay muqtaronatan bidzalikal juz'i la bijami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Jadi niat itu dilakukan, dibaca jadi ketika pertama kali membasuh sebagian, ini juz'un minal wajhi. Jadi nawaitul wudu'a, bukan wudu B, nawaitul wudu'a set gitu ya. Nah ini coba, ini kan berarti sebagian kan. Nah ini menjadi penting karena sebagian artinya apa? Yang kedua dan ketiga itu menyempurnakan yang, coba kalau kita wudu itu kan nawaitul wudu'at, itu kan yang terkena itu depannya, bagian ininya belum tentu, maka ini akan disempurnakan di kedua dan ketiga, gitu ya, bayang ya. Jadi niat itu la bijami'i, bukan semuanya dulu baru kemudian, enggak perlu. Jadi inda ghusli juz'in minal wajhi. Jadi bahkan misalnya nempel hidung saja itu juga harus bisa langsung niat. Bayang ya? Set gitu. Nah, itu pertama. Kedua, tekniknya teman-teman, cara untuk teman-teman bisa menyempurnakan wudu dan membasuh. Nah ini antara ghusl, membasuh, dengan masah, itu bedanya adalah kalau ghusl itu artinya semuanya harus terbasuh. Nah caranya teman-teman, jadi caranya gini, air gini ya, jadi diginikan, yang ini yang jempol itu untuk ini nih. Karena apa? Karena yang dinamakan wajah nanti itu di bawah ini termasuk wajah. Ini nih. Kalau nonton James Bond itu kan biasanya kan kayak gini toh.
Face off itu, Bu. Nah, karena kenapa dia begitu? Karena ini tuh bagian dari wajah, identitas wajah. Gitu ya. Jadi yang sampai di bawah, jadi wajah itu bukan cuma sampai dagu, tapi tahta asufla. Jadi yang paling bawah. Nah, bagaimana caranya? Ya gini. Jadi wudhu itu yang ini begitu set gitu ya. Yang ini yang kedua jari itu menelusuri bagian bawah. Nah, kalau sini bagian atas itu kan pasti sudah kena air kan? Bayang ya? Teknisnya gitu, tekniknya. Nah, enggak, karena sunnahnya sudah kita lakukan istinsyak gitu ya, sehingga kita tidak perlu sampai ke hidung, memasukkan ini ke hidung. Kebayang sampai sini ya? La bijami'ih, nggak perlu nunggu semuanya baru niat. Tadi set gitu, udah langsung. Fayanwi al mutawaddi'u inda ghuslima dzukira raf'a hadatsin min ahdathihi au yanwiya istibahati muftakirin ila wudu'in. Nah, jadi kita niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Jadi kita niatnya untuk menghilangkan hadas kecil, bukan hadas besar. Apa hadas kecil? Hadas kecil itu ya misalnya keluar angin dari ya ketut gitu ya, atau bersentuhan laki-laki antara ini Syafi'iyah ya, atau habis dari toilet gitu ya, atau apa. Nah, itu namanya hadas kecil. Nah, kalau hadas besar itu namanya nifas, haid gitu ya, dan sebagainya. Jadi wudu menghilangkan hadas kecil itu pakainya wudu. Nah, kalau ada yang nanya kenapa keluar anginnya di belakang, wudunya di muka gitu. Kalau ada yang banyak nanya begitu. Nah, kalau kayak gitu, kenapa sakit kepala tapi yang dipijit kaki? Ayo. Ya kan coba deh, kalau refleksi itu, sering nggak kalau sakit kepala yang dipijit itu kaki? Kenapa? Ya, kalau dalam konteks ini ada banyak hal yang kita tidak bisa memahami secara utuh. Ini bagian dari, kalau menurut Ibnu Rushd itu ada Allah ma'kulah yang nggak bisa ini nggak bisa kita rasionalisasi. Gitu. Tapi ada juga yang bisa kita rasionalisasi, kenapa zakat 25% dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini wudhu yang sepaham, yang kita bisa pahami adalah pertama, itu bagian gitu ya, yang bisa kita bersihkan, itu yang bisa tampak oleh banyak orang. Ya enggak? Yang bisa tampak oleh banyak orang. Kita wudhu gitu ya. Karena apa? Bagaimanapun yang penampilan itu kan juga memegang peran penting dalam bersosialisasi dan sebagainya. Kan tidak mungkin misalnya katakanlah habis kentut bau terus kemudian kita ke kamar mandi cebok terus orang kan juga nggak lihat kan. Tapi yang bisa kita lihat, oh wudhu, oh dia udah bersih gitu. Nah, ini kan tampilan yang bisa orang lihat. Itu pemahaman yang paling mungkin untuk bisa kita hadirkan sebagai kenapa ya itu kok yang ini wudhu gitu, yang lain. Ya itu yang bisa kita tampilkan ke orang. Habis bikin itu minimal habis wudhu kan seger gitu ya. Nah, itu pertama. Jadi setelah wudhu itu nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Jadi raf'al hadath au ahdath itu artinya gini. Ke toilet, buang air besar, buang air kecil gitu kan? Itu kan berarti dia bukan cuma satu kan, tapi banyak kan? Terus kemudian di rumah
apa namanya, suami istri salaman, ya kan, itu berarti 3 tuh hadas kecilnya tuh kan. Nah, tapi wudhunya cukup sekali, gitu ya. Nawaitul wudhu alirafil hadatil asghari, cukup, jadi itu cukup. Auyanwiya istibahata muftakirin ila wudhuin, atau niat wudhu untuk bisa beribadah yang ibadah itu membutuhkan wudhu, misalnya baca Al-Quran. Misalnya nawaitul wudhu'a listibahati qiraatil Quran, itu boleh. Tapi kalau mau yang umum, nawaitul wudhu lirafil hadatil asghari, itu bisa untuk jadi umum gitu. Tapi kalau istibahati qiraatil Quran, itu jadikan dia spesifik toh. Nanti ketika mau sholat, maka dia namanya tajdidul wudhu. Nah, kalau tajdidul wudhu itu nawaitul wudhu'a lillahi ta'ala. Nggak perlu raf'il hadas lagi. Karena apa? Karena dia pada dasarnya sudah suci. Tapi karena ingin memperbarui. Kira-kira gitu ya. Au yanwiya fardhal wudhu'i awil wudhu faqat. Boleh juga nawaitul wudhu'a fardhal lillahi ta'ala, atau nawaitul wudhu'a lillahi ta'ala tanpa fardu, itu juga boleh. Awit taharata anil hadath fa illam yakul anil hadath lam yasih. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Kalau teman-teman udah punya wudhu terus pengen tajdidul wudhu, maka nawaitul wudhu'a lillahi ta'ala cukup. Tetapi kalau wudhu pertama itu harus menyertakan nawaitul wudhu'a liraf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Harus punya niat untuk menghilangkan hadas. Ya. Jadi niat yang pertama itu harus punya niat untuk menghilangkan hadas. Tapi kalau tajdidul wudhu, nggak punya hadas gitu ya, nggak apa-apa, nggak disebutkan raf'ul hadasnya. Tapi kalau yang pertama harus li raf'il hadati al asghari. Kebayang nggak? Bingung nggak? Nggak, oke. Kalau bingung pegangan. Fa illam yakul anil hadits lam yasih. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyat wa syaraka ma'ahu niyata tandzifin au tabarrudin sahha wudu'uhu. Nah, kalau misalnya kita niatnya panas banget nih, ya. Panas banget, terus kita pengen sholat. Nawaitul wudu ali raf'il hadatil asghari wa tabarrud. Tabarrud artinya supaya mendinginkan. Ya, ngedinginin. Al-tandzif atau supaya ngebersih. Ya kan? Kan sekadar cuci tangan sayang. Kan kesempatan untuk sekalian wudu gitu ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari wa tandzifi atau bebersih gitu. Maka itu boleh. Jadi pada prinsipnya menyertakan wudhu untuk menghilangkan hadas sekaligus untuk ngedinginin cuaca, terus kemudian bersih-bersih dan sebagainya, itu boleh. Wasani ghuslu jami'il wajhi wahdahu wahadduhu. Nah, ini tadi kan pertama niat, yang kedua itu adalah membasuh keseluruhan. Nah, ini jami'il wajhi, keseluruhan wajah. Wahadduhu, batas tentang wajah itu adalah ulama baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban wa akhiril lahyaini wa huma al-azmani alladzani yambutu alaihima al-asnan as-sufla. Jadi yang dinamakan wajah adalah baina manabit. Jadi di organ tubuh di antara
tempat tumbuhnya rambut. Rambut ini. Nah, bedanya kalau lo terus gimana kalau orang yang botak? Kalau yang botak ya diperkirakan saja dia kira-kira air apa namanya ininya di mana gitu ya. Kan kalau tapi pasti kan ada yang botak klimis gitu ya. Jadi cuma kulit doang gitu. Botak klimis kayak siapa? Jadi Corbuzier itu kan botak klimis kan dia. Nah, tapi kan ada apa namanya yu'ta baru manabit. Jadi ya sekitar sini nggak mungkin di sini juga toh. Mana ada sih orang tumbuh rambut di sini gitu kan nggak juga toh. Jadi antara sini manabit tempat atau namanya tempat ininya tumbuhnya rambut ya. Wa akhiril lahyain dan di sini dan ini apa namanya? Yang butuh alaihima al-asnan as-sufla. Yajtami'u muqaddamuhuma fid dzikni wa muakhiruhuma fil udhuni. Nah, ini nih. Jadi di sini sampai sini. Sehingga kita wudunya itu gini. Jadi si jempol itu menyusuri antara apa namanya? si telinga ini daun sampai sini. Gitu ya. Jadi kadang saya masih kalau saya ngajari anak-anak tuh kadang anak-anak tuh kan gitu ya. Enggak, sabar aja gitu. Ininya sampai sini. Jadi sampai dia ini nih. Wa makrofnu ardon ma bainal udhunaini wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajaba isolul ma'i ilaihi ma'al basyarati allati tahtahu. Nah, kalau misalnya ada bewok kayak Agung loh kemarin bewok. Nah, ini kan bewok itu kan tumbuhnya antara sini kan? Ya. Nah, dibedakan antara al-lihyah al-kathifah dan khafifah. Kalau yang apa? Kalau yang tipis itu kan air gampang masuk. Ya enggak? Kalau yang tipis. Tapi kalau yang tebal ya, kalau yang khafif tuh tapi kalau yang apa namanya? Kathif itu dia harus dipastikan bahwa air itu sampai. Makanya kalau orang yang wudu orang yang itu kadang dia gini untuk memastikan air itu sampai ke kulit. Gitu. Gitu ya. Nah, wa ammal lihyatu lirajulin al-kathifatu fa illam yara al-mukhatibu basyarataha min khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha. Jadi kalau misalnya kita nih ngobrol nih dua orang. Nah, saya misalnya berjenggot. Nah, teman saya itu karena jenggotnya begitu tebal sehingga dia tidak bisa melihat. Ini kan jenggot kan lebih dari sini toh. Sehingga dia tidak melihat si apa sih namanya? kulitnya, kulit dasar dari si jenggot itu. Maka wajibnya itu ini apa namanya? Zohiriha. Jadi luarnya aja. Gitu ya. Di luarnya aja gitu. Bi khilafil khafifati wa huwa ma yara al mukhatibu basyarataha fayajibu isolul ma'i li basyaratiha. Nah, kalau jenggotnya cuma 12 kayak kambing itu, maka ya wajib harus sampai ke kulit. Tapi kalau ya ingat ya, bedanya kalau kalian misalnya nanti suaminya jenggotnya tebel gitu ya, maka nggak wajib untuk jadi gini gitu sampai harus nggak gitu juga gitu ya. Ya wajib ya seadanya aja. Tapi kalau
jenggotnya cuma 10, 12 bisa dihitung ya harus kelihatan gitu ya. Jadi itunya tuh harus kelihatan, air itu tampak ke kulit, sampai ke kulit. Bikhilafil khafi bikhilafil lihyatim ra'atin wa khuntha. Nah, ini bedanya antara jenggot laki-laki dan perempuan. Kayak Iislah Lia. Kan ada kumisnya kan? Iislah Lia kan ada kumisnya. Tapi bener, teman saya tuh ada kumis perempuan. Dia tumbuh kumis itu. Dia harus apa? Dikrok. Ada effort. Karena memang tampaknya ada apa namanya? Hormon yang memang genetik nggak bisa diapa-apain itu. Nah, dia bilang, ini saya kalau digituin, jangan-jangan saya tumbuh jenggot ya katanya. Nah, ya ada hormon yang kayak gitu. Jadi nggak ngebayangin pakai apa namanya, pakai jilbab, terus ada jenggotnya gitu. Nah, gimana caranya kalau begini? Nah, ini termasuk bagian dari kecerdikan dan ketelitian para ulama fikih zaman dahulu dalam menentukan hukum. Nah, bagi mereka itu fayajibu isolul ma'i li basyarotiha. Fayajibu isolul ma'i li basyarotihima walau kathupa. Jadi meskipun itu jenggotnya tebal, misalnya ada perempuan jenggotnya, ini benar perempuan ya, jenggotnya tebal, maka wajib air itu sampai ke kulit. Harus. Karena apa? Karena pada dasarnya yang harus diambil, hukum dasarnya adalah perempuan itu tidak punya jenggot. Ya kan? Nah, ketika ada anomali, maka anomali itu hukumnya ikut yang umum. Bayang ya? Nah, caranya ya harus memastikan bahwa itunya apa sih, air itu sampai kumisnya misalnya, tapi kan kelihatan ya, maksudnya air kan masa diginiin air nggak nyampe, pasti nyampe toh, gitu, nggak berat toh. Wala budda ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in minar ra'si. Wala budda ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in minar ra'si. Jadi sebagian, jadi ketika kita ini wajah itu kan pasti sebagian kena membasuh apa namanya, rambut, ya kan? Juz'in minar ra'si. Waruk batu wa matah tadzikni. Jadi di sini nih. Jadi kita wajib, gitu ya. Wasalitsu ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Jadi yang pertama niat, yang kedua basuh wajah, yang ketiga itu adalah membasuh tangan sampai siku. Sampai siku. Karena kemarin ada ya yang pas pemilu dia pakai apa namanya? Itu pakai apa namanya? Masih pakai dia ini aja gitu. Ya itu sebenarnya gimmick aja sebenarnya. Cuman kita jadiin masalah aja itu. Oh, wudu gimmick kok dipermasalahkan. Dia tahu pasti wudu itu harus pakai sampai siku. Nah, tapi poinnya ternyata sebenarnya banyak yang nggak tahu. Saya tuh beberapa kali ngelihat di masjid dan musola, bapak-bapak dan sebagainya. Itu dia asal aja, dia tuh tidak menyadari bahwa batas itu adalah mirfaqah itu adalah ini. Itu ada yang gini-gini aja, apa namanya, basuh, udah gitu. Itu banyak loh, masih banyak. Jadi batas akhir itu adalah mirfaqah ini tulang ini ya, apa namanya, tulang siku ini. Jadi batasnya itu ini. Jangan juga berlebihan sampai sini. Basah, bukan masuk angin ya setiap wudhu, bahaya. Jadi sampai sini aja cukup gitu ya. Jadi diiniin. Nah kalau misalnya di tempat umum tidak ingin auratnya terlihat, ya caranya tentu saja ini, terus kemudian seperti halnya
apa? Tayamum. Tapi membasuh. Ini bedanya ghusl sama masah. Kalau ghusl itu membasuh. Membasuh itu artinya dengan seluruh tangan. Tangan itu kan ghuslul wajhi kan? Nah, itu kita membasuh air, itu namanya ghusl. Tapi kalau masah gini aja itu cukup. Gitu ya. Kaki gini cukup. Yang pasti semua ininya apa namanya tercuci. Itu bedanya ghusl dan masah. Ya, kebayang ya. Kalau ghusl itu semua di menggunakan tangan itu. Apa deh? Wah, ada. Weh. Makasih Pak deh. Biar melek. Biar melek. Mantap. Siap. Makasih. Kebayang ya? Kan redaksinya faghsilu wujuhakum wamsahu biru usikum. Jadi bedanya adalah kalau ghusl itu semuanya, jadi pakai ini. Kalau masah cukup, bahkan nggak digoyang juga cukup. Kalau menurut mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau mazhab Maliki itu basah dia. Ini itu apa namanya? Jadi kalau itu gini, apa namanya si jempolnya nih, giniin, segini. Itu kalau ke Maroko atau ke Sudan, wudhu cuma gini diliatin orang. Karena apa? Karena mereka Malikiyah. Hanafiyah juga gitu. Jadi ada yang begitu ini juga. Saya tuh pernah waktu haji tuh kan wudhu terus kemudian gini kan, diliatin orang. Nal maghrib. Ayo. Syafi'iyah. Saya Syafi'iyah. Jadi baru dia paham. Kalau Syafi'iyah itu bahkan gini aja cukup. Orang yang botak nih gitu ya. Terus kemudian mengandaikan dia apa namanya? Itu cukup. Kita bahas nanti. Jadi ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Fa illam yakun lahu mirfaqani u'tubira qadruhuma. Jadi kalau ada orang yang nggak punya siku, kan ada tuh biasanya apa namanya, ada yang kecelakaan atau biasanya ini apa namanya, minta-minta tuh, ya kan? Nah, u'tubira atau diperkirakan, kira-kira kan biasanya kan kalau yang itu tuh segini toh, kalau di jalan-jalan ngeliatnya kan. Atau, nah, kira-kira kalau misalnya segini maka dia ininya sampai sini, gitu ya, nggak perlu sampai keseluruhan. Jadi diperkirakan di mana siku itu berada. Kan siku kan bukan setengah, ini sepertiga ya, ya kan? Kan tidak setengah-setengah, tapi sepertiga. Nah, diperkirakan kalau nggak punya mirfakon, punya siku, maka dia perkiraan atau kira-kiranya di mana siku itu terletak. Maka disitulah batas wudhu. Wayajibu ghusluma 'alal yadaini min syi'rin wa sil'atin wa apa namanya, usbu'in zaidatin wa adhafira. Wayajibu izalatu matahtaha min wasakhin yamna'u usulal ma'i ilaihi. Wayajibu ghusluma 'alal yadaini. Jadi, nah ini penting ya, teman-teman. Min syi'rin. Jadi rambut atau bulu, ya bukan rambut, bulu. Bulu ini teman-teman harus apa ya? Harus basah. Harus basah. Min syi'rin wa sil'atin. Sil'atin itu apa ya? Kutil. Kutil atau kutil yang tambahan itu, daging tambahan. Nah, itu juga harus apa namanya? Ya kan kalau ada yang kutilnya itu. Kutil.
tanda lahir biasanya atau apa gitu. Tapi kutil bukan tanda lahir ya. Kutil kan bisa dibuang. Atau misalnya jarinya 7. Jarinya 7. Ya semuanya harus dibasuh. Yang 2 itu. Jadi jangan wajibnya 5 kok. Yang 2 enggak gitu. Ya enggak. Semuanya wajib untuk dibasuh gitu ya. Jadi teman saya itu jarinya masing-masing 6. Jadi apa sih, kelingkingnya 2. Jadi kelingkingnya dia punya pikiran gitu. Jadi dia bilang, kan ini apa namanya tambahan nggak perlu. Aku bilang, pancen bocah. dia enggak dong. Kalau kayak gitu berarti kuku apa namanya, si jarimu copot dulu baru nanti setelah sholat itu lagi. Oh ya enggak gitu. Nah poinnya adalah, jadi zaidatin daging tumbuh gitu atau ada apa, biasanya kan kalau yang apa naudzubillah lah, semoga kita tumor atau apa kan gitu. Nah itu juga harus tetap dicuci atau dibasuh, termasuk dalam yang harus dibasuh gitu ya. Apa si ini au wa asbabnya wa adzafira. Adzafira tuh biasanya kan kalau ada kuku yang panjang ya, kuku lentik gitu. Nah bawahnya itu pastikan bahwa terkena air bawahnya. Biasanya kan habis di manikur pedikur terus kemudian sayang gitu. Nah enggak, tetap harus terkena. Jadi pastikan si air apa si bawah kuku itu juga kena air, gitu ya. Atau tai kuku. Nah kalau udah agak panjang-panjang kan biasanya ada apa hitam-hitam ya. Nah itu juga pastiin tuh bersih. Jadi harus bersih dari apa? Dari ini. Kenapa harus bersih? Karena kita pada dasarnya itu namanya ihtiyat. Ihtiyat tuh jangan-jangan kotoran ini yang menghalangi air masuk ke kulit. Nah, di bawah kuku ini adalah bagian dari kulit. Kan kalau diginiin kan tidak sakit toh. Berarti kan di bawah kuku itu kulit. Ya kan? Kecuali yang diginiin jadi sakit. Nah, itu lain persoalan. Nah, karena itu, teman-teman, ini harus dipastikan kuku ini jangan hitam. Jangan itu ada si ininya tuh harus bersih gitu. Ya. Nggak apa-apa nggak pedikur tapi harus bersih aja bagian bawahnya. Biasanya setiap Jumat kan dipotong loh, atau kemis sorry. Nah, karena apa? Karena kotoran yang masuk di dalam apa kuku itu bisa menjadi penghalang untuk masuknya air ke dalam kulit, dan semoga kita jauhkan ya dari situ. Itu yang menghalangi sah atau tidaknya wudhu kita. Karena apa? Karena tangan bagian wajib untuk dibasuh. Bayang ya? Jangan sampai ada yang terlewat. Warabi'u mashuba dirroksi. Nah, yang keempat itu adalah membasuh sebagian kepala. Jadi ini pembahasan sejak dari apa sih yang disebut kepala itu? Apakah kepala itu ini aja gitu ya? Kan kalau itu saya ingin kepalanya terus gini kan, penggal tuh. Apakah wajah itu termasuk kepala? Nah kalau wajah termasuk kepala, berarti kan sudah masuk dong di dalam ghuslul wajhi tadi. Kenapa harus mashur ro'si? Bayang ya? Nah ini dilema nih. Jadi bagaimana kemudian merumuskan apa sih yang disebut kepala? Nah kepala itu mashuba dirro'si, yaitu bagian tumbuhnya rambut. Nah ini kepala nih. Nah di sini ba'dun itu artinya sebagian. Sebagian itu bisa kamu segini aja, gitu ya, karena lagi sakit demam gitu atau itu gini aja deh gitu. Itu juga boleh.
gitu. Itu boleh gini. Jadi si air gitu. Ini kan gini kan. Nah, ini namanya masah. Masah itu artinya gini aja tanpa ditahrik, tanpa digerakkan, itu sudah masah. Jadi mashuba dirroksi. 1, 2, 3. Itu sudah cukup. Menurut Syafi'iyah. Nah. Min dzakarin au untha au khuntha. Khuntha ini berbeda ya. Jadi kan dzakarin laki-laki, untha perempuan, khuntha. Khuntha ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai bencong, nggak bisa. Karena bencong itu kan somehow dalam konteks kita itu kan sebenarnya laki-laki, tapi dia berpakaian seperti perempuan. Nah enggak, khunsa ini memang kalau di kita itu kayak kasus Manganang. Pernah dengar? Manganang. Atlet Manganang. Dia tadinya itu perempuan kalau nggak salah ya. Awalnya dia perempuan. Manganang itu. Tapi kemudian hasil tes kesehatan dan medis bilang dia laki-laki. Ya kan? Sekarang dia laki-laki. Manganang itu. Nah, ini namanya khuntha. Khuntha itu punya 2 jenis kelamin. Nah, nanti yang membedakan atau untuk menentukan dia laki atau perempuan itu hasil tes medis. Harus. Nah, ini berbeda dengan Dorce misalnya. Dorce itu kan karena memang entertain. Oh, Pak De. Ya. Kenapa? Nggak lama-lama. Nah, atau dulu tuh Aming gitu. Itu kan cuma gimmick aja kan, gimmick entertain aja sebenarnya. Nah, ini dibedakan antara khunsa. Jadi khunsa itu ya secara genetik memiliki kelainan. Apakah dia laki-laki atau perempuan, yang menentukan itu adalah medis. Nanti diukur tuh kromosomnya, apalagi saya agak rumit. Tapi poinnya adalah yang menentukan dia laki-laki atau perempuannya itu adalah hasil medis. Bukan cuma sekadar perasaan bahwa saya itu laki-laki, saya itu perempuan gitu. Enggak, harus ada hasil medis. Nah, kalau begini jadi laki-laki perempuan sama aja gitu. Atau khunta ya gini juga. Nah, sehingga ini kan sebenarnya lebih ke gimana kalau teman-teman akhirnya wudhu di tempat umum. Nah, sehingga ini kan memudahkan jilbab di sini gitu ya. Nah, sehingga teman-teman bisa gini aja tuh. Ya kan? Gini juga cukup. Itu. Nggak perlu harus membuka jilbab semuanya. Jadi di rumah ya. Tapi kalau di tempat umum kan ininya ditutup terus kemudian gini aja, itu sudah cukup. Itu namanya mashu, mengusap. Wa ba'du syai'in fi haddir ra'si wala tata'ayyanu al-yad lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha walau ghasala ra'sahu jaza. Tapi walau ghasala ra'sahu, tapi kalau dibasuh jaza, boleh. Gitu ya. Artinya gini, ini cukup, tapi kalau waduh panas bener gitu, gini aja, itu juga tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi aduh pengen keseluruhan, jadi pengen biasanya tuh kalau puasa jam 12 duhur, aduh kayak ngantuk, lapar, campuran pengen. Nah biasanya kan gitu tuh. Nah itu kan redaksinya masah, tapi kalaupun ghosala, walaupun itu kamu membasuh, maka itu boleh.
Bayang ya, betul. Walau wada'a yadahu al-mablulata walam yuharrikha jaza. Nah, ini yang saya sebut sebagai kalaupun misalnya tangan yang al-mablulah yang basah terus kemudian walam yuharrikha dan tidak digerakkan, ya kan? Gini aja, itu juga boleh. Jadi air basah ada air tangan kita dibasahin air gini jaza boleh. Atau gini juga boleh. Gitu ya. Wal khamisu yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima itu adalah membasuh. Membasuh kedua kaki sampai ini mata sapi. Enggak, mata kaki aja punya matanya ya. Nah, gitu ya, sampai sini. Illam yakun al mutawaddi'u labisan lil khuffaini fa in kana labasa huma wajaba alaihi mashul khuffain. Nah, ini ada pembahasan menarik kalau kita misalnya tinggal di luar negeri yang itu cuacanya itu ada mengalami masa salju. Nah, salju itu kan dingin ya. Di Arab itu kalau lagi panas, panasnya banget, tapi kalau lagi dingin banget. Nah, kalau dingin banget, itu biasanya pakai khuf. Khuf itu sebenarnya kalau zaman dulu tuh kayak boot. Nah, kalau kita khuf sekarang itu ya kaos kaki, terus kemudian atau ini sepatu. Khuf. Nah, khuf ada yang juga sekarang itu ya kaos kaki, ya kan? Jangankan ke Dieng aja, Dieng itu kaos kakian. Kalau nggak kaos kakian, dinginnya minta ampun, no. Ya kan? Karena hipotermia bermula dari kaki, kakinya. Jadi ada yang mendaki Seven Summit tuh kalau nggak salah, siapa ya lupa, orang TNI, itu dia orang Indonesia pertama yang berhasil sampai ke gunung tertinggi itu Himalaya ya. Itu dia kakinya jarinya sudah nggak utuh. Jarinya udah nggak utuh. Karena apa? Karena dia demi menyelamatkan diri. Jadi harus dibuntungin. Ya, supaya dia nggak itu. Pokoknya dia harus dibuntungin. Jadi supaya dia sampai puncak, dia mengorbankan kakinya. Jari kaki. Jadi dia nggak utuh tuh. Beneran ya utuh. TNI itu. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya dari sisi kesehatan, dari sisi fikih dan dari sisi keagamaan, ini kan penting untuk melihat betapa kaki itu menjadi indikator pertama untuk kesehatan ya. Kalau dingin nggak perlu dibuka, maka itu bisa diusap. Nah, syaratnya gimana nanti kita akan bahas tersendiri ya, mashul khuffain. Tapi poinnya kalau kemudian dia pakai khuf, maka nggak perlu dicuci, tapi cukup dimasah. Nah, tadi yang saya sebut sebagai masah itu kalau dia pakai khuf. Jadi cukup diusap, gitu ya. Ilam yakun al mutalabisan wajib alaihi mashul khufin au ghus alaihi ghuslur rijlaini wa yajibu ghuslu ma alaihima min syi'rin wasilatin wa usbu'in zaidatin kama sabaqa fil yadain. Jadi bahkan kalau misalnya
di sini ada apa? Jarinya ada 6 gitu ya, ada 7. Itu juga harus dibasuh. Biasanya kan kalau di bagian sini saya pernah ada apa? Ini kecil di sini, maka itu juga harus saya pastikan dia ikut terbasuh airnya. Harus kena air. Atau ini apa namanya? Si kotoran kaki. Nah, itu juga harus dipastikan ya bahwa kaki juga harus bersih. Jangan sampai kotor hitam gitu ya. Karena apa ya? Karena itu bisa menghalangi air masuk ke kulit. Wasadisu at-tartib fil wudu'i alama ay alal wajhi alladzi dzakarnahu fi addal furud falau nasiya at-tartiba lam yakfi walau ghasala arba'ata adhahu daf'atan wahidan bi idnihi irtafa hadatsin wajh hadatsa wajhahu faqat. Jadi ini yang keenam itu adalah tartib. Tartib itu kalau kita udah tertib. Tertib itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nggak boleh misalnya wudhu ngacak random dari kaki dulu apa sih namanya kaki dulu terus muka gitu, atau muka dulu terus kaki terus kemudian itu nggak boleh. Jadi harus tartib. Tartib itu harus step by step, memastikan dari satu tahap ke tahap yang lain, gitu ya. Jadi tartib itu ya kita itu kalau ada yang nyelak nggak tertib tuh. Gitu. Biasanya kalau lagi di Indomaret ada emak-emak, saya mau sebentar, apa namanya? Saya cuma beli susu, yang lain juga cuma beli Indomie. Gitu. Ya itu harus tertib. Nah tertib itu artinya yang pertama adalah niat, yang kedua wajah, gitu ya, sampai kepada ghuslul rijlain. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yaitu falau nasiya at-tartiba lam yakfi. Jadi kalau lupa tertibnya, misalnya pertama niat, terus kedua ini, loh, apa ya setelah wajah tuh apa ya? Kaki kali ya. Nah, berarti dia lam yakfi. Artinya apa? Wudunya nggak sah. Wudunya nggak sah. Gitu ya, teman-teman. Nah, minggu depan kita akan bahas soal baru duduk. Oke. Baru kasihan ya. Jadi gitu ya. Ini yang wajib loh ya. Yang wajib itu ada 6. Kalaupun misalnya teman-teman mau nambah nanti sunnah itu nggak apa-apa. Tapi juga jangan melihat misalnya ada yang tidak melakukan ini kuping gitu, ya kan? Kuping, wah kamu nggak sah wudunya loh. Berarti nggak tahu nih mana yang sunnah mana yang tidak. Karena yang wajib itu cuma apa namanya niat, terus kemudian kedua wajah, yang ketiga tangan, yang keempat kepala, yang kelima kaki, yang keenam tartib, gitu ya. Jadi ada yang apa urutannya tuh dari itu sampai bawah. Itu. Nah itu apa namanya pertama. Yang kedua teman-teman, kalau misalnya nih, ini misal teman-teman setelah wudhu kok waduh karena tadi habis makan sambal gitu, loh kok ini perut gak enak, pengen keluar angin gitu, maka lebih baik dikeluarin anginnya. Karena apa? Karena sholat di dalam kitab Kifayatul Akhyar, Kifayatul Akhyar ada, kalau nggak salah Fathul Muin juga ada, itu disebutkan kalau apa sholat terus kemudian menahan apa namanya keluar angin gitu, itu makruh. Karena apa? Mengurangi kualitas khusyuk. Jadi kalau kata habis biasanya kan gitu kan, atau pagi-pagi minum susu tuh, kan kita apa namanya
rendah, toleran apa namanya terhadap susu itu kan biasanya orang Indonesia kan kalau pagi wah langsung masuk apa namanya laktose intoleran. Nah itu bukan intoleran dalam artian gitu enggak. Laktas intoleran ya. Jadi kita kan biasanya kan kalau habis minum susu pagi-pagi itu sakit perut kan? Iya, biasanya sakit perut. Jadi kalau udah beberapa hari nggak keluar, biasanya minum susu tuh. Ala kuliah. Nah, biasanya karena nggak enak perutnya, terus kemudian habis wudhu, aduh kok kayaknya nggak yakin. Ya udah, wudhu lagi. Itu akan lebih mudah karena apa? Karena nggak enak juga kan, sholat sambil rokaat, bukan rokaat pertama Allahu Akbar, aduh udah ngempet, waduh gimana nih gitu. Atau mau pipis gitu ya, mau pipis dulu, jadi selesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan, baru kemudian wudhu, baru kemudian sholat gitu ya. Agar apa? Agar kualitas wudhunya dapat, kualitas ibadahnya juga dapat. Jadi kita tetap khusyuk. Gitu ya, teman-teman. Ada ini enggak? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Saya kira itu dulu. Minggu depan kita akan membahas tentang kesunahan wudhu. Nah, sunah-sunah wudhu ada apa? Nah, sehingga teman-teman bisa menilai sudah sampai sejauh mana wudhu yang kita pahami. Saya kira itu dulu, teman-teman. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi